4.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi, Good News Family. Jam 9 di hari Rabu. Apa tuh? Sabar Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap Anda, Good News Family ya. Buat tadi yang mungkin mau nanya-nanya, boleh 081225225949 atau 081575800949. Bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada. Sudah terhubung nih melalui aplikasi Zoom. Bu Elis, salam. Selamat pagi, Ibu. Halo, pagi Ningrum. Apa kabar, Ibu? Dahsyat dan luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yeay, Ibu di Semarang. Iya Ningrum. Oke, ini tuh dari tadi pagi tuh pendengarnya Good News tuh udah heboh karena hari ini tuh Good News ulang tahun. Oh, luar biasa. 16 tahun loh Bu kita tuh. Nggak nyangka ya, umur kita udah 16 tahun. Aduh, kalau ingat ya Bu ya. Iya, luar biasa loh. Luar 16 biasa. tahun main-main loh. Oh, betul, 16 tahun ada di kota Semarang dan berharapnya bisa terus jadi berkat. Amin. Iya loh, anugerah Tuhan ya Ningrum. Kalau Iya betul. dipikir secara manusia, kita bisa bertahan 16 tahun tuh anugerah Tuhan loh. Oh, luar Luar biasa. biasa. Itu kalau bukan campur tangannya Tuhan, duh, gak bisa. Oh, sudah enggak. Iya, nggak bisa. Oh, benar. Oke, buat Anda nih seperti biasa ya, sabar Hamanja. Kalau ada pertanyaan dari yang lalu-lalu mungkin terlewatkan dan Ningrum lupa untuk jawab atau angkat pertanyaannya karena kelewatan banyak, silakan klik lagi, kirim pertanyaannya lagi gitu ya. Jadi silakan buat Anda kirim pertanyaannya di 081225225949 atau 081575 80949. Bu Lili Andi, terima kasih. Bu Lili Andi udah hubungin kita. Terima kasih Ibu udah setia bersama dengan kita. Oke. Amin. Doain Good News katanya. Penyiarnya semangat terus, sehat selalu, jadi berkat buat pendengarnya. Salam buat warga Tanah Mas. Widih. Hai Tanah Mas dan sekitarnya. Oke. Luar biasa. Iya betul. Oh, ini ada pertanyaan. Ini agak sedikit berat kayaknya. Ini angkatnya ayat soalnya hari ini. Kalau ada ngomongin ayat berat, enggak juga sih. Kita Sudah justru pilih satu kita satu. justru Satu bahas separuh. Satu bahas separuh kan satu satu. ayat itu biar kita jadi Ganti separuh kan. menyenangkan gitu ya. Jadi baca firman itu jadi menyenangkan. Kalau kita paham kan kita jadi suka gitu. Ada sukacita gitu. Oke, em, selamat pagi Ibu. Mau nanya apa yang Yesus maksudkan di Yohanes 6 ayat 65? Yohanes 6. Ini semoga tidak berjarak ya, tidak enggak sih kalau Yohanes tuh kayaknya. Yohanes 6 ayat 65. Judul perikopnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 65 berkata begini. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Pertanyaannya apa yang dimaksudkan dengan ayat itu, Bu? Halo, Bu. Ya, Sebentar. Ningrum. Iya. Tadi suaranya nggak ada, apa yang ditanyain aku nggak tahu. Oke, diulangin ya, Bu. Dari Yohanes Oh, 6 ayat 65. Judul perikopnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Di situ yang ditanyakan apa yang dimaksudkan Yesus di ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku
kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, apa yang dimaksud Ya, dengan maksudnya tidak semua orang itu bisa percaya Yesus kalau bukan pilihan dan panggilan yang Bapak berikan kepada kita, itu enggak bisa nih Rum. Ada banyak nih mau ikut Tuhan Yesus, ada banyak orang ke gereja, tapi pada akhirnya tuh dia murtad gitu loh. Karena apa? Sebetulnya dia kepengen tapi hatinya tuh nggak bisa nih Rum. Makanya kita kan seringkali Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 15 kan bilang bahwa tidak ada seorang pun yang bisa, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kan itu memang kekristenan itu bukan apa ya? Kan kekristenan itu anugerah. Ya. Kekristenan itu anugerah. Ingat kan yang di Yohanes 15, bukan kamu yang memilih 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, Supaya jadi kita ngerti bahwa kekristenan itu panggilan. Ya. Ya, ada banyak orang kepengen jadi murid Yesus tapi nggak bisa. Artinya kalau misalnya orang yang terus kemudian meninggalkan imannya kepada Kristus gitu Bu, itu juga salah satu bagian dari ini yang dimaksud? Iya, kalau yang itu memang dari lahir, yang memang sudah pilihan Tuhan, dia kalau mengundurkan diri itu satu kali Tuhan tetap akan panggil lagi gitu loh. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang bukan pilihan, diinjilin seperti apa itu juga tidak akan pernah bisa percaya Tuhan Yesus, nggak bisa. Cuman ikut-ikut coba-coba sebentar sekali gitu. Tapi akhirnya ya merucut juga, lepas juga karena memang dia nggak dapat dipanggil tapi nggak terpilih gitu loh. Ya. Dipanggil tapi tidak terpilih. Seperti itu. Oke, semoga jelas ya ini menjawab pertanyaannya tadi yang dimaksud dari situ. Dan buat Anda yang mungkin mau tanya silahkan, kami masih buka pertanyaannya gitu ya. Ningrum. Iya Bu. Ningrum. Ya. Tapi kalau orang yang memang sudah dipilih, pilihan Tuhan, kalau hilang satu kali pasti akan ditarik balik. Yohanes 6 ayat 39. Kalau nggak salah 38 atau 39, coba lihat. 39. Sebentar. Oh, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Itu maksudnya, Bu. Ya, jadi maksudnya kalau sudah pilihan, hilang itu pasti akan ditarik balik sama Tuhan. Itu kalau sudah pilihan. Nangkep ya? Nangkep nggak? Nangkep. Ya, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tetapi orang yang sudah dipilih, dia dibenarkan, dia ditetapkan, dan dia dimuliakan. Itu Roma 8:30. Ya, jadi kalau sudah yang dipilih itu ditetapkan sama Tuhan. Setelah ditetapkan, dia dibenarkan. Setelah dibenarkan, dia dimuliakan. Ya. 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 Oke, jelas. Jadi kita nggak usah ngotot-ngotot. Makanya kita nggak usah maksa-maksa orang ikut Yesus. Bagian kita beritakan aja lewat kehidupan kita,
bahwa Kristus itu Tuhan, gitu kan. Nah, setelah itu nanti biarkan yang kerja itu Tuhan, panggilannya Tuhan sendiri. Kalau dia memang itu terpanggil dan terpilih, oh pasti nggak bisa dia lari dari rencana Tuhan, karena Bapak sendiri yang akan menarik orang itu untuk percaya Yesus. Yes. Karena itu tadi ya, tujuan rencananya itu sudah ada bahkan sebelum dia Oke. dilahirkan. Itu ya Bu ya. Rancangannya itu sudah dibuat sedetail itu. Oke, ini ada yang tanya nih, masih ada kaitannya dengan apa yang ini sih. Sebentar. Selamat pagi. Sebentar ya, ini saya agak sedikit susah menggerakkan kursor mus. Si tikus ini. Jadi saya agak bingung. Sebentar. Posisinya tuh loh posisinya. Oke, ya. Shalom Bu Elis Ningrum. Banyak artis-artis ternama, bahkan ada yang anak pendeta atau banyak anak orang biasa gitu ya, yang meninggalkan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah belajar Alkitabnya asal-asal saja atau kesetiaan mengikut Yesus kesetiaannya tidak sejati? Terima kasih. Kalau saya perhatikan dasar kebenarannya yang nggak jelas. Jadi dia hanya sekedar pertama kali dia memang ikut Tuhan Yesus, gitu ya. Tetapi kembali hanya ikut agama Kristen. Yang saya sering kali katakan hanya beragama Kristen tapi tidak mengalami Kristus yang hidup dalam hidupnya. Jadi gini, kalau agama tuh semua agama sama, semua agama ngajarin hal yang baik gitu loh. Tapi masalahnya kan yang saya katakan berulang kali, kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu gaya hidup. Hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah dipulihkan. Itu kekristenan. Nangkep ya? Nangkep. Jadi kalau cuma sekedar dibawa ke gereja, apalagi hari-hari ini gereja itu hanya menyampaikan tentang berkat, tentang bagaimana kamu diberkati, bagaimana kamu supaya dapat urapan, double portion. Hanya begitu saja, tanpa dasar yang benar, yang Paulus bilang gitu loh. Berakar dan bertumbuh, dibangun di atas dasar kebenaran yang benar gitu. Halo Bu. Kolose 2. Baik. Kolose 2. Ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, terus hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nih loh. Ya, keren nih. Rutinitas agama itu mematikan, membosankan. Ya. Sesuatu yang cuman begitu ya, cuman itu aja, rutinitas saja, berdoa kamu, puasa kamu tanpa action. Sedangkan yang Tuhan mau, kekristenan ini action. Ya. Coba melakukan apa yang Yesus katakan. Pasti hidupmu bergairah. Ya, betul. Pasti nggak mungkin nggak. Yes. Ya, karena selalu punya pengalaman baru gitu loh. Kok iya ya? Kok bisa ya? Ini contoh nih hari apa ya? Hari apa ya? Saya
saya tuh keluar kota gitu. Oh, ke Solo. Nah, dari Solo itu kita pulang nih. Pulang ya. Padahal kita ketika di Solo itu gini, diramalkan itu Macet. cuacanya gelap, hujan. Tapi kita tuh selalu tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita itu ya pasti ada pertolongan lah gitu ya. Ya. Pas kita naik itu justru suasananya nggak gelap, nggak hujan, tapi malah langitnya terang benderang begitu. Ya, terus ketika kita pulang nih, walaupun memang supirnya ini nganyel kayak banget, dikasih tahu itu ndak pernah nurut gitu ya. Ya udah kita belajar bersyukur wes Tuhan. Maksudnya Tuhan apa? Kita nggak ngerti nih. Ya udah kita jalan ya. Nah, ketika kita sudah melewati tol, di tol ada kecelakaan. Di tol ada kecelakaan, dan setelah di tol ada kecelakaan, kita dipindah. Bu, suaranya Ibu hilang. Nah, Ibu kelempar keluar deh. Ya sambil nunggu. Nah, masuk lagi. Bu tadi kelempar keluar. Oh ya udah. Gini. Sampai tol macet. Jadi dari di tol macet karena ada kecelakaan. Kita dilempar masuk ke jalur kota. Masuk ke kota baru jalan 1 jam. Itu jalan 1 jam itu merembet ya. Merayap ya. Di kota itu ada kecelakaan. Kita dilempar lagi masuk ke tol. Di jalur masuk ke tol. Dimasukkan ke tol. Nah, jalan yang dimasukkan ke tol lagi itu lewat jalan tikus kan? Jalan kita nggak ngerti. Ternyata mobil kita mogok ningrum. Mobil kita mogok, kampas remnya kebakar. Ya wis. Apa yang kita lakukan? Hanya mengucap syukur. Di tengah-tengah sawah ningrum, udah malam lagi. Puji Tuhan, haleluya. Mau apa? Ya udah tidur di hutan. Kembali ke alam. Iya, kembali ke alam. Saya ngelihat Tuhan itu luar biasa. Kami nggak ada yang ngomel, kami hanya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kalau seandainya Tuhan mau kita tidur di tengah hutan sawah dulu nih, di tengah sawah, ya sudah jalanan macet, mobil di situ ngantri banyak, mobil kita macet. Bayangin, udah di jalan kecil, macet. Mobil saya gede, saya pakai HX itu loh, ya karena kan satu rumah. Jadi wah Tuhan itu luar biasa. Kita sudah dipinggirin, orang-orang lewat banyak. Saya tuh nggak pernah menduga. Kita tuh cari Grab, aneh ya. Kita cari Grab tuh kalau dipikir itu siapa yang mau juga masuk ke dalam. Hanya sampai nembus ke tol itu masih jauh, lewat hutan-hutan gitu. Ya singkat cerita, bisa dapat Grab. Udah jam 10 malam loh itu. Kita bisa dapat Grab. Ketika Grab, kok yang satu dibatalin. Yang satu dibatalin, pikirnya ya sudah, satu mobil nih ditotal udah. Tapi ketika baru mau untel-untelan di mobil, Grabnya yang satu muncul. Jadi nggak jadi kita tetap dua Grab gitu. Saya itu
sepanjang jalan tuh gini, ngobrol sama supirnya, Pak, iya saya mau pulang ke Semarang. Loh, Bapak aslinya orang Semarang? Iya, saya orang Semarang. Rumahnya mana Pak? Deket sama saya juga gitu kan. Oh, luar biasa. Kok Bapak mau ya masuk ke sini ya, ke tengah-tengah hutan gini ya? Iya, udah sekalian gitu. Nah, yang aneh, lucu itu ya, supirnya yang satu tuh kurang baik. Dia sudah minta kita harga 2 kali lipat, bahkan 2,5, jadi 2,5 kali ya. Saya pikir udahlah, udah cepet-cepet daripada nggak pulang gitu kan. Udah. Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Balik-balik tuh luar biasanya gini. Yang satu tuh ngajari supir saya, nanti minta ya kita buka harga 2 kali lipat setengah, 2,5 kali. Puji Tuhan. Ternyata supir saya tuh nggak mau loh. Dan ketika kita ngelewatin keluar itu, ya ampun tuh di tengah-tengah hutan beneran. Yang kita sampai ke jalan rayanya tol itu, waduh masih lama jalannya gitu. Sepanjang jalan saya pikir Tuhan bersyukur ya. Kok bisa yang melewati perkebunan-perkebunan yang kayak begini rungkutnya, gelap kayak begitu. Itu tol itu kan dibuka 2. Nah, kita nggak lewati jalur itu, kita sambil ngucap syukur. Ada kecelakaan lagi di tol, puji Tuhan. Jadi jalannya berhenti lagi, merembet lagi. Tapi kita dengan sabar, kita tutup cuman ngucap syukur, Tuhan jaga, pelihara, lindungi kita semua ya. Nah, itu luar biasa. Terus ketika dia gini, mau pindah ke jalur kiri itu lama banget kita di jalur kanan. Tapi sudahlah, Roh Kudus bilang, udahlah berjalan, ada di jalan yang harus kamu jalani. Iya ngucap syukur. Jalan kita lancar, ternyata yang jalur sebelah kiri macet karena di situ ada kecelakaan. Malah ada 3 bis karambol. Oh ya puji Tuhan. Jadi Tuhan selamatkan kita. Saya itu cuma gini, Tuhan itu luar biasa ya. Kita sampai rumah udah malam 1:30 pagi. Tapi ngalami Tuhan gitu loh. Ngalami kebaikan Tuhan. Ketika kita mau percaya, ketika kita mau ngucap syukur, Tuhan itu hindarkan kita dari maut. Tuhan itu pimpin langkah kita. Walaupun kelihatannya aduh yang jalani kita ini kok macet, kok jalani kita lebih lambat. Tapi, nah itu bilang, tapi ketika kita berani percaya sama Tuhan Yesus jadi pelaku firman, kita tuh akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terus loh. Kita akan melihat pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi yuk kita coba kalau kita ngajak orang, jangan cukup puas kalau dia sudah ke gereja dibaptis, jangan. Kita harus bimbing dia sampai dia jadi pelaku firman. Diajari terus, diajak ikut pendalaman Alkitab, terus diajakin untuk jadi pelaku firman. Ya, itu pasti kuat. Ya. Mentori sampai dia berakar dan bertumbuh. Gitu ya. Yes. Iya, karena kalau artis-artis itu apalagi kalau tugasnya masih sebagai artis. Ya, kalau kita nggak bimbing, pergaulannya dia kan seperti itu. Ya, betul. Kecuali dia mentas dari pergaulan lo ya. Ya. Nggak usah mentas dari pergaulan, tapi kalau ada pembimbingan, ada tuntunan, pasti beda kok. Pasti beda. Ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jadi kalau memang kita dianugerahi Tuhan untuk ada jiwa yang dipercayakan kepada kita, ya terus tetap mentoring sampai dia benar-benar berakar kuat dan bertumbuh,
gitu ya, mengalami kebaikannya Tuhan. Orang yang mengalami kebaikannya Tuhan nggak akan mudah untuk melupakan gitu ya. Kita tuh terima kebaikan dari orang lain tuh kita nggak akan mudah untuk melupakan orang itu kan gitu ya. Iya kan ya Bu ya. Iya, betul, Gambaran betul. kalau Betul nih, Rum. kalau saya terima kebaikan dari seseorang, dari Bu Elis gitu ya, kasih sesuatu kebaikan buat saya terima itu, saya bersyukur dengan itu, saya nggak akan mudah untuk melupakan gitu. Nah demikian juga hidup. Iya, Kalau kita terima kebaikan dari Tuhan, kita nggak akan mudah untuk melupakan Tuhan gitu. Intinya adalah alami iya. Tuhan, alami kebaikannya Tuhan. Ngalami. Kalau kita ngalami, kita tuh tidak akan goyah dengan pengajaran akhir zaman segala. Aku Yes, ngalami kok, ya, gitu loh. Sekarang nih loh, lagi orang misalnya semua orang ribut dengan perpuluhan gitu ya. ya, Saya emang gua pikirin kok. yes, Kenapa? Loh saya ini bertumbuh, saya ngalami kok bagaimana Tuhan itu luar kasih biasa. setianya luar biasa. Ya. Sampai hari ini tetap berani menabur dalam keadaan apapun. Karena apa? Ngalami. Dulu juga di masa sukar dan sulit, kita juga ngalami Tuhan sampai hari ini kok. Nah Ya. itu perbedaannya begitu. Yang ngalami sama enggak. Yes, betul. Hari-hari ini itu ada begitu banyak orang gitu ya yang eh, dengan mudah memelintir gitu ya. Dalam artian memelintir kata-kata, memelintir kalimat gitu ya. Sehingga ada kalau orang itu tadi tidak bertumbuh, tidak berakar, tidak mengalami kebaikan Tuhan, akan mudah kemudian oh iya ya, meragukan tentang Tuhan, meragukan tentang kebaikannya Tuhan gitu ya. Akan mudah gitu. Kenapa? Karena hari-hari itu banyak sekali yang kalimat-kalimatnya itu dipelintir sedikit, kalimat-kalimatnya itu dibelokkan sedikit gitu sehingga orang akan kayak iya ya gitu. Nah, em, itu tadi kalau kita ketemu dengan ini tadi mengalami kebaikannya Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan sendiri dalam pribadi kita, mau orang ngomong apapun A B C D E F G, kita akan tetap bilang enggak. Yang aku tahu Tuhan gitu. Ya, Iya, sekarang pendeta mau bilang, oh, oh, oh enggak usah sekarang enggak. Sudah, buat saya emang gua pikirin kalau saya yang 10% aja saya tidak bisa memberi, bagaimana yang segenap hati, segenap apa namanya seluruh seluruhnya ya kan, keseluruhannya mana bisa. Latihan kan dari perkara kecil. Ini saya punya anak rohani ya, dia perpuluhan itu ya. Sekarang dia nggak perpuluhan. 90% hasil pabriknya dikasih semua buat Tuhan. wow, wow. Dia berani kenapa? Dia sudah merasa cukup. Dengan yang 10% ini aja dia udah cukup. Terus nih saya baru ketemu sama pengusaha. Pengusaha ini denger ini, denger yang ngasih anak saya, anak rohani saya yang 90% ini ya. Dia denger ya, itu padahal jumlahnya enggak sedikit itu. Perusahaannya dia triliunan gitu ya. Tapi dia juga bilang gini, Bu Elizabeth saya juga mau. Saya hidup dari yang 20-10% aja sudah cukup. Loh keren loh. Ini pengusaha-pengusaha ini sudah mulai banyak yang alami Tuhan loh. Yes. Berani loh ngasih yang 90-80% ke Tuhan. Kenapa? Dia bilang loh ini belum seluruh loh. Mas kita aja masih bisa dengan 10%, 20% itu kita sudah cukup lebih dari cukup. Mau kayak gitu keren. Ya, ini memang harus harus ketemu dulu, harus ngalamin dulu gitu. Dan Iya, orang-orang nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa. Tapi kita bagian kita cerita. Nanti kalau dia mau, ini sama pengusaha ini saya cuma cerita. Saya cerita tentang diri saya cerita tentang anak rohani saya yang kayak begitu. Terus udah nggak ketemu sama saya. Terus dia telepon saya, Bu Elizabeth, saya kok kepingin ya. Sudahlah Bu, saya cukup. Saya akan serahkan untuk Tuhan. Oh keren loh, luar biasa. Itu nggak ada yang paksa.
tapi dia sendiri yang tergerak hati dengan istrinya. Ada dorongan dari Roh Kudus di dalam dirinya untuk Betul. Mm-mm. bagian kita hanya cerita gitu ya. Oke, jelas ya tadi yang disampaikan dan dijawab. Selanjut ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Yang mau tanya boleh loh, silahkan. 081225225949 atau 081575800949. Shalom Bu, saya mau tanya. Kalau saya masih punya kepahitan sama mertua, tapi mertua sudah meninggal. Doanya gimana dan doanya kepada siapa? Terima kasih. Doanya kepada Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan Yesus, terus Anda bisa mendeklarasikan dengan setiap kali berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku mengambil keputusan iman mengampuni mertuaku yang bernama bla 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 bla. Dah, terus semua kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, sakit hati yang ada dalam hatimu terhadap mertuamu itu cabut semua dalam nama Yesus. Dicabut keluar dari alam, dari memori, dari alam bawah sadar, dari alam mimpi, dari hati ya. Dimulai dari hati, dari memori, alam mimpi, alam bawah sadar. Cabut dalam nama Yesus. Terus minta darah Yesus menyucikan aku. Dah, nanti kalau diingetin lagi, cabut lagi. Setiap kali diingetin lagi, bilang, enggak iblis, aku sudah mengampuni mertuaku. Dah gitu terus sampai plong. Ya, apalagi itu udah lama akarnya, kepahitannya udah lama. Jadi kalau sudah menjadi satu pohon, ya sabar. Nggak bisa ditebang sekali, mesti ditebang berkali-kali ya. Oke, sampai seakarnya dicutik, gitu istilahnya gitu. Didongkrak, dicabut sampai seakarnya. Ya, pesan saya cuma satu, jangan bosan. Yes. Bukan jangan bosan, jangan jemu-jemu. Oh iya betul. Jangan Jangan jemu-jemu. bosan-bosan. Ya, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu. Karena kadang ada yang merasa gitu, aduh aku tuh sudah berdoa, tapi kok rasanya masih begini ya gitu ya. Kalau itu sudah terjadi bertahun-tahun dan itu sudah terjadi tadi seperti Bu Elis bahkan mungkin dia sudah jadi pohon yang besar, itu butuh waktu gitu ya. Butuh waktu untuk terus menerus. Ini loh kata terus menerus gitu ya. Itu yang harus Dan dan itu tadi bilang yang nyuruh kamu berdoa terus siapa? Nggak perlu berdoa untuk ngampuni itu. Itu keputusan iman. Ya, Keluarin dari mulut, deklarasikan bahwa kamu aku menyatakan. Yang di Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Menyatakan kan? Ya, Jika kamu menyatakan kan? Menyatakan itu ada perkataan yang keluar dari mulut. Bukan jika kamu berdoa. Enggak. Jika kamu menyatakan. ya, Dinyatakan pengampunan itu. ya. Ya, jelas ya? Oke. Oke, semoga jelas ya tadi. Lakukan sekarang. Ya, lakukan sekarang. Terus nyatakan itu. Aku mengampuni. Ya, sebutkan namanya. Misalnya, aku mengampuni papa mertuaku. Gitu ya. Yang bernama Amin. Misalnya Amin. gitu. Untuk segala perkataannya yang menyakitiku gitu. Ya. Itu perkatakan gitu. Itu deklarasikan. Kalau masih ada sengkring gitu. Apa sih ya sengkring? Sengkring itu Kentut. Penut. penut gitu. Tekot-tekot. Ada sesuatu gitu ya, inget gitu, aduh gitu ya. Ini tuh gini, bedanya kalau kita sudah beres, itu kita mengingat wajahnya, kita tuh udah nggak ada rasa apapun.
Betul. Kita lihat fotonya, kita tuh gak ada rasa apapun. Tapi coba kalau masih ada kepahitan gitu ya, kita bayangin wajahnya aja, udah keinget kalimatnya dia tuh yang bla 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 bla, itu udah kita udah langsung wih gitu. Nah itu artinya belum beres gitu. Itu masih sengkring, cenut, apalah gitu. Ya, oke. Em, Selamat pagi Bu Elis dan Mbak Ningrum. Selamat pagi. Mau tanya Pagi. nih. Oke, mau tanya. Dari 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang bagaimana yang tidak mendatangkan maut? Dulu tuh kita pernah nerangin ya. Iya, Ya. sebentar. Ini dari 1 Yohanes 5 ayat 17. 1 Yohanes 5 ayat 17. Itu judulnya itu adalah kesaksian tentang anak Allah. Bentar. Bu, versi Alkitab yang mudah dimengerti itu apa ya, Bu? Aku lupa. AT FMD. FMD. Si MD. 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 MD ya. Mama Delta. Oke. Ini untuk cari soalnya. Yang kemarin di handphone itu hilang. Udah dimengerti. Oh. Oke. Belum ketemu. Belum ketemu. Belum. Oke, sebentar ya sambil nyari ini karena ini kita pernah nerangin dulu, tapi Ningrum lupa ya waktu itu kita bahasnya di bulan apa ya? Kita ngomongin tentang dosa. Ini tak Hmm. Oke. mute. Ya, halo. Bentar. Melakukan yang salah adalah dosa. Terus, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Ya. Coba. Di 1 Yohanes 5:17 di versi membaca mudah dibaca itu gini, ada melakukan dosa itu, melakukan yang salah itu adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Kalau yang waktu diturunkan oleh Adam dan Hawa itu kan adalah dosa yang menimbulkan kematian. Tapi misalnya contoh, misalnya kita ini menghujat Roh Kudus, ya sudah pasti nggak ada ampunnya, kita pasti mati. Karena Roh Kudus itu adalah penolong yang Bapak berikan buat kita. Tapi kadang-kadang begini, ada kalanya setelah kita ikut Tuhan Yesus ya. Nah, yang fatal itu kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak mengakui atau menyepelekan Roh Kudus atau mengatakan Roh Kudus itu apa. Nah, itu bisa membuat kita binasa
Karena nggak ada lagi yang menolong kita kan. Tapi Mm-mm. kalau misalnya kayak gini, dosanya gini, sempat ngomong sama anak untuk supaya anak itu mau nurut sama orang orang tua, misalnya gitu, Mm-mm. atau sama apa. Kan lo mami pesen lo ya, kamu harus begini, begini, begini. Karena dengan nyebut nama mami, anak itu takut. Mm-mm. Padahal orang itu sebetulnya kakaknya bohong, padahal maminya nggak ngomong apa-apa. Gitu kan. Mm-mm. Sebetulnya itu kan nggak boleh. Hal Mm. kayak gitu juga nggak boleh, kenapa? Itu termasuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nggak ngandalin Tuhan. Tapi kalau dia melakukan itu, ya itu nggak menimbulkan kematian buat dia. Ya. Gitu. Dosa seperti itu tidak menimbulkan kematian, tapi tidak boleh diulang. Kalau sudah tahu sekali bertobat, Ya. ya sudah jangan ngulang lagi. Itu tidak akan menimbulkan kematian buat kita. Tapi kalau diulang terus sudah ngerti itu salah. Oh, ini termasuk aku ini mengandalkan kekuatan diriku sendiri. Ya berhenti bertobat. Mulai ngandalin Tuhan. Minta cara dan jalan Tuhan untuk menasehati kepada adik atau saudara atau karyawan atau teman atau siapapun gitu ya. Oke. Ya. Ah, semoga jelas ya apa yang disampaikan ini gitu ya, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini sendiri dalam apa ya, penerjemahannya itu banyak juga orang yang berpendapat hal lain tentang hal ini gitu kan. Tapi intinya adalah sebetulnya kalau kita sudah di dalam Kristus, kita tidak akan terus-menerus melakukan dosa. Kita sadar bahwa kita sudah berdosa, kemudian kita datang kepada Tuhan dan kita bertobat. Ya, seperti itu. Jadi kalaupun kita ngerti bahwa oh dosa ini tidak mendatangkan maut, kita juga nggak akan dengan sengaja melakukan itu, gitu kan. Seperti itu ya. Lanjut. Oke. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu Elis, apa syarat Ya, supaya kita dipanggil dan dipilih? Oh, ini kembali kepada bahasan kita tadi di awal. ya. Sebetulnya nggak ada syarat. Syaratnya apa? Kita juga nggak tahu karena sebetulnya Tuhan itu kan tetap memilih dan memanggil ya. Makanya cuman untuk keselamatan di sebuah keluarga yang saya tahu nih Kisah Rasul 16:31 bahwa setiap orang satu keluarga itu kadang Tuhan cuman panggil satu. Dengan satu orang ini percaya, orang ini diselamatkan, orang ini bersama dengan orang seisi rumah. Itu Kisah 16:31. Ya. Ya, ada orang yang berdoa buat kita. Saya tahu kenapa saya hari ini bertobat, bisa percaya Tuhan Yesus. Saya baru ingat ada satu Mbah Buyut itu satu-satunya yang Kristen cuman dia. Itu yang percaya Tuhan Yesus ya cuman dia. Dulu tuh saya baru ingat gitu kalau kecil ya, ke tempat dia tuh dia lagi umi gitu ya. Lagi umi. Terus setiap kali kalau anak cucunya datang itu ya cuman di kayak orang tangannya ditempelin di kepalanya gitu aja. Cuman itu satu-satunya loh. Padahal semua itu semua kejawen, semua penyembah berhala. Cuman dia satu-satunya. Terus saya baru oh mungkin ini dia. Mbah Buyut satu ini dia yang buat terus kok ada jalan aja. Terus saya bisa, oh tante saya bisa kenal Tuhan Yesus. Tapi ya walaupun dia kenal Tuhan Yesus, dia nggak jadi teladan ini tante satu ini. Tapi terus bisa kok tiba-tiba loncat
yang kita semua nggak ada yang suka sama orang Kristen bisa tiba-tiba percaya Tuhan Yesus, dan dari satu orang yang percaya loh ya, nggak cuman ikut Yesus loh, percaya Win, percaya Win, satu orang percaya Yesus, percaya tuh berarti jalanin firman loh. Ya. 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 Ini Ini tapi Ningrum juga tahu loh, sadar gitu ya bahwa oh ada orang yang berdoa buat saya sehingga akhirnya saya kenal Tuhan dan saya bisa bertobat gitu ya. Dan itu setelah sekian lama saya baru sadar, oh orang ini nih, dia yang sudah berdoa semasa saya masih SMA kalau nggak salah waktu itu ya. Ya SMA saya kenal orang ini dan dia bilang aku akan berdoa buat kamu. Tapi saya juga mengabaikan. Nah setelah sekian tahun kemudian baru saya sadar, oh, orang ini nih dia yang berdoa buat saya. Dan, iya. dan juga ada orang lain yang bilang, Neng kamu kan berdoa buat aku toh sampai akhirnya aku percaya sama Tuhan Yesus. Dan dia juga tahu bahwa saya yang berdoa buat dia. Ternyata memang seperti itu cara kerjanya gitu ya. Iya loh. Betul. Seperti itu cara kerjanya. Oke, lanjut ya. Sebentar, sebentar. Ini tuh lanjut. Nah, Shalom. Bu, mau tanya, tawar hati itu maksudnya gimana ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Apa-apa? Tawar hati. Tawar hati kuis anyep, 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 anyep itu ya, nggak punya rasa lagi, nggak punya rasa lagi, nggak ada punya gairah, rasa lagi, nggak ada semangat gitu. Iya, lebih nggak ada semangat, bisa tapi lebih cuek ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih cuek, acuh tak acuh, nggak perhatian lagi. Kalau orang nggak tawar hati itu masih ada perhatiannya, masih ada apa ya, kerinduan hatinya untuk ketemu, itu kan ningrum. Tapi kalau udah tawar, karepmu ketemu, nah iso malah rasa ketemu gitu. Kalau bisa menghindar malah. Tapi kalau kita masih punya hati itu udah beda sih. Oke. Tawar hati itu anyep. 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 Iya sih itu kalimat paling tepat, kata paling tepat itu anyep. Bukan roti tawar ya. Tawar hati. Betul. Itu Ya nak menurut saya kata paling tepat itu ya gue anyep wes bu piye yo wes ora kepengen doa ya ndak mau, baca Alkitab ya ndak mau, ke gereja ya ndak mau gitu kan. Kayak udah nggak ada dorongan untuk ya tadi mau baca Alkitab, ngapain sih baca Alkitab gitu ya. Terus berdoa, ngapain sih berdoa gitu ya. Mau nyanyi, bahkan ya kalau kadang-kala orang yang tawar hati buat nyanyi tentang pujian aja kadang-kadang udah ogah loh gitu ya, udah males gitu ya. Ngapain sih gitu. Nah, ini tawar hati yang disebut tawar hati. Nah, kalau tawar hati begini tuh bisa sembuh nggak sih, Bu? Dalam artian bisa kembali dipulihkan atau tidak? Bisa. 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 Dengan adanya orang yang kembali mendoakan dia, bisa. Loh iya dong ningrum. Iya, betul. Makanya kenapa dibilang kita harus saling mendoakan. Perlunya yaitu kalau satu sama lain kendor. Nah coba dibawa ke komunitas. Mulai belajar ngumpul lagi sama orang-orang yang alami Tuhan. Itu akan kembali, api itu kembali menyala. Ya. Orang sering menggunakan perumpamaan bara api atau kalau kita nyalain api unggun satu potongan
kayunya yang disingkirkan dari sekumpulan bara api atau sekumpulan api unggun yang nyala itu yang kemudian lama-lama menjadi padam gitu ya. Nah, caranya buat dia menyala lagi, dia dibalikin lagi ke si api itu kan, Bu? Ya kumpulan ya dibawa masuk ke kumpulan yang menyala loh ya. Ya. Jangan kumpul orang yang ngumpul cuman bicaranya tentang oh aku baru beli tas branded. Oh brand Aduh, ini aku lagi. Wes jangan bicarain begitu-begitu dia tambah tawar hati nanti. tambah Tapi anyep. tambah anyep malahan. Tapi Justru bawa aja dia kembali. Ya, Hah? justru kepada komunitas yang membicarakan tentang betapa menariknya membaca firman, betapa menariknya mengalami Yes. Tuhan, betapa menariknya hidup bersama dengan Tuhan gitu ya. Yang share tentang pengalaman-pengalaman begitu, dia akan merasakan antusiasme yang baru. Gitu. Betul. Jadi bukan kok ini lagi balik lagi itu komunitas yang benar, gitu. Bukan ngerasanin orang, bukan judges orang, tapi benar-benar Iya, share satu dengan yang lain menguatkan dasarnya kebenaran firman Tuhan, gitu. Itulah iya, pentingnya untuk berkomunitas tapi di komunitas yang benar. betul. Lanjut, lanjut. Komunitas-komunitas sel itu kalau benar, wow, itu dahsyat juga. Iya loh. Keren. Pagi Bu Elis dan Ningro mau tanya, dosa yang tertinggi apakah dosa ada ilah lain? Terima kasih. Aduh, dosa Dosa, tingkatannya. dosa yang ada tingkatannya, dosa besar atau kecil itu dosa. Dosa besar atau kecil Dosa. adalah dosa. Upahnya maut. Ya, cuman memang penyembahan berhala ini merupakan apa ya, kebencian Tuhan itu karena kayak gini loh, kalau kayak istri di madu itu loh, Ya, itu ya, kan ya. rasanya cemburu nih itu loh, Yes. gregetan nih. Nah biasanya dari dosa perzinahan secara rohani akan masuk ke dosa perzinahan secara fisik, dan itu akan membuat orang mulai berdosa dengan bohong, dengan nipu. Wah, dengan banyak cara itu mulai muncul semua itu. Hmm. Oh, itulah sebabnya kenapa Tuhan menjelaskan dosa penyembahan berhala itu sebagai perjinahan ya, Bu ya. Terus juga disebut Iya, Allah yang cemburu. iya. Hmm. Karena itu merembetnya tuh banyak. Coba ya orang yang sudah mulai berzinah ya, dia akan Bohong. bohong. Dia Menutupinya. akan yes, dia akan cari trik menipu ngarang cerita. Terus mulai terlibat dengan skandal keuangan, kecurangan dalam keuangan. Terlibat dengan pemakaian uang kantor, uang perdagangan. Wes itu karu-karuan kabeh mulai Ya, banyak. ya. Demikian juga dengan adanya penyembahan ilah lain. Kita akan mulai Yes. merembet ke hal-hal lain. Makanya Tuhan selalu mengingatkan tentang Allah adalah Allah yang pencemburu. Dan itu jadi jangan ada padamu ilah lain. Itu bukan masalah tingkatan sebetulnya, tetapi karena dosa itu akan membawa kita pada rentetan dari dosa-dosa yang lain gitu. Betul. Jadi itu bukan masalah posisi tertinggi atau tidak gitu. Dosa ya dosa gitu. Bukan masalah. Kesombongan, Mm-mm. kesombongan itu juga merupakan dosa. Kalau dibilang dosa juga dosa besar, karena Ya, kesombongan Lucifer itu malaikat Allah itu yang kepengen jadi seperti Tuhan itu kan yang membuat dia dilempar ke bumi. ya. Keangkuhan. Angkuhan, Ya, kesombongan. omongan.
itu menjadi dosa juga gitu ya. Karena ingin menyaingi Tuhan. Diingatkan itu kan, jangan menjadi angkut sombong karena itulah Lucifer dilemparkan. Oke, jelaskan ya. Semoga jelas. Lanjut sebentar. Jadi sebetulnya nggak ada dosa tinggi, atas, bawah, naik, turun gitu ya. Besar, kecil, dosa ya, dosa. Itu. Bentar, lanjut. Yang mau tanya lagi boleh, boleh dong. Masih ada waktu, masih. Sampai 10:30 kok, masih tetap sama jamnya. Nggak beda. Lanjut. Selamat pagi Bu, mohon dijelaskan maksud dari Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Hidup bagi Kristus itu bukan sih? Ya. Oke. Filipi 1 ayat 21. Judul perikopnya itu adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Nah, ini Paulus yang mengatakan ini ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Bu, ini disebutkan di sini hidup bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini maksudnya seperti apa, Bu? Kalau kita hidup, Mm-mm. kita harus memberi buah. Hmm. Bagi Kristus itu yang melakukan apa yang Kristus mau. Mm-mm. Ya, Ya kan? ya. Kalau kita mati, yaitu keuntungan buat kita. Kita ketemu Tuhan Yesus. Mm-mm. Kita ketemu Tuhan Yesus berarti masuk surga kan? Karena Ya. Yesus adanya di surga, nggak di neraka. Ya. Tapi selama kita masih hidup, Mm-mm. ayo kita hidup itu bagi Kristus itu, hidup kita ini untuk Kristus. Ya. Jadi wakilnya Kristus di bumi melakukan visi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Itu. Artinya kalau kita hidup ini masih hidup di dunia, ya dipakailah gitu ya. Pakailah hidup gitu untuk Kristus. Gitu kan ya, Bu? Betul. Kalau Jadi hidup kita bukan kita lagi tapi Kristus gitu loh. Hmm. Kalau hidup kita masih punya kita kan gini. Masih mengikuti keinginan hati ini kita, pengennya kita, maunya kita. Tapi kalau untuk Kristus, bagi Kristus, ya hidup kita itu hanya untuk melakukan apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus mau, dan apa yang Yesus kehendaki. Cuman itu aja. Ya. Ya Ya, enggak? iya betul, betul, betul. Selama kita masih ada hidup di dunia, selama kita masih punya kesempatan, makanya kan sering orang mengatakan bahwa pekerjaan kita di dunia belum selesai gitu ya. Ya itu tadi karena pekerjaan kita, hidup kita dipakai buat pekerjaannya Tuhan, dipakai untuk Tuhan gitu, bukan keinginan kita lagi, bukan. Karena kalau dibilang kan kalau kita ngikutin keinginannya kita itu di situ dikatakan juga kan jangan kamu pengen cepet jadi kaya gitu ya, terus itu akan terpikat olehnya, dijerat oleh keinginan kita sendiri gitu-gitu. Nah, justru kalau kita hidup ya buat Tuhan, buat Kristus. Kalau mati ya udah itu keuntungan kita justru punya waktu lebih cepat untuk ketemu dengan Tuhan. Intinya seperti itu. Itu Filipi 1 ayat 21 itu yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Sering kali orang pakai slogan ini jadi misalnya orang meninggal gitu ya, pakai slogannya itu gitu kan. Tapi em, jadi kalimat apa sih kalimat pembukanya gitu. Nah, cuman memang selama kita hidup yaitu tadi digunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaannya Tuhan. Gitu. Lanjut. Jadi apa yang kita lakukan itu mencerminkan, oh ini Kristusnya ningrum. Yes, Oh amin. Kristusnya ningrum itu kerja. Oh dia bisa mengasihi orang, merhatiin orang. Pokoknya ada buah karakternya Kristus muncul semua dari hidup kita. Ya.
Ya. Nah, itu dia. Jadi karakternya Kristus dimunculkan dalam diri kita. Walaupun kita hidup tapi lama, tapi karakternya Kristus nggak keluar, ya kita bukan ngomongin tentang bahwa bagiku hidup adalah Kristus gitu ya. Ya Bu ya, kalau kita bukan Ya, kalau kita hidup lama gitu, tapi kita masih nyebelin gitu, masih bikin jengkel. Ini kita bukan ngomongin bahwa kalau bagiku hidup adalah Kristus. Makanya ini kaitannya dengan tadi di awal gitu ya. Kita ada yang bertanya tentang orang yang meninggalkan bahwa kekristenan itu loh ya, ini loh gaya hidup. Gaya hidupnya kita menjadi Kristus. Kristus yang karakter Kristus itu muncul dari dalam diri kita. Aduh, mengusahakan itu. Mengusahakan. Ibu, tapi kalau ini ya Bu, ini pertanyaan dari temen sih berapa waktu lalu gitu ya, sempat saya dengar gitu ya, dia ngomong, aku mengusahakan gitu ya, terus menerus karakter Kristus itu muncul, tetapi seringkali merasa bahwa gagal gitu, kayaknya kok nggak berhasil ya, kok kayaknya masih ada banyak banyak hal yang miss gitu dari orang melihatnya kok, wah kamu tuh kayak katanya orang Kristen bla bla bla. Ini terus bagaimana Bu kalau seperti itu? ya gini loh. Makanya jangan berusaha pakai kekuatan diri sendiri. Hmm. Kan ada Roh Kudus. Oke. Ada Kristus sang juru selamat itu menyertai kita. Ya. Ya kan? Ini perumpamaannya kan seperti ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu. Hmm. Yesus ada di dalam buritan. Nah, muridnya menghadapi badai, dia nggak cepat ingat Yesus. Dia berusaha mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu itu dengan kekuatannya. Padahal bayangin, itu kalau air yang masuk, biuk masuk, biuk lagi. Sedangkan kita lagi nyidui di ember, keluarin. Cepat mana airnya yang masuk dan keluar? Pasti cepat yang masuk. Nah, itu perlu Yesus menghentikan badai. Menghentikan angin ribut itu. Tapi muridnya terlambat. Nah, banyak orang Kristen terlambat melibatkan Kristus yang ada dalam hidupnya. Ketika ngadepin masalah, respon pertama kali kekuatan dia. Kepengennya dia berusaha untuk menjelaskan. Kepengennya dia berusaha untuk membela diri. Kepengennya dia meluruskan. Itu akan membuat kita tambah tenggelam dalam kemarahan. Akhirnya kita marah, dia bentak, kita ikut bentak. Misalnya gitu. Ya, ya. Ya toh? Ya. Nah, tapi kalau kita ingat nih, ingat, oh ada Yesus. Kita tinggal gini, tarik nafas panjang. Ya Yesus, engkau kekuatanku. Ya. Tarik nafas panjang. Ya Yesus, engkau penolongku. Ya. Ketika kita melakukan hal itu, emosi kita mulai reda. Emosi kita mulai terkontrol. Keinginan hati kita untuk menjelaskan emosi kita apa semua akan cepat reda dan terkontrol. Ya. Coba praktekin. Tapi ada banyak manusia yang seringkali berdalih. Loh, aku ini masih daging loh. Ya. Aku ini bukan malaikat loh. Dia seringkali minta excuse, sorry, aku manusia. Selama kamu mengakui manusiamu, kamu gak akan pernah jadi seperti Kristus. Kamu ya selamanya manusia, kamu gak akan pernah jadi malaikat. Sampai kapanpun kita nggak akan jadi malaikat kan? Kita tetap manusia toh. Ya, justru dalam manusia yang lemah ini, bagaimana Kristus muncul. Saya cuma punya pengertian begini.
saya satu yang saya ingat, ada Tuhan yang menyertai saya. Immanuel, Yes. Allah beserta kita. Jadi ngadepi masalah apapun, saya cuma ingat ada Tuhan Yesus, penolongku. Ketika aku dimaki, aku diem. Karena aku tahu Tuhan Yesusku hidup. Dia mendengar apa yang telingaku dengar. Aku lagi dimaki orang, Tuhan dengar nggak makiannya? Dengar. Ketika aku diperlakukan orang nggak betul, matanya Tuhan ngelihat nggak perlakuan itu kepadaku? Iya. Tapi kalau saya tarik nafas panjang dan saya berkata, Tuhan Yesus silahkan kau tampil keluar. Itu saya mendahulukan Tuhan di depan dan Tuhan yang akan berperang gantikan aku. Aku diam saja. Kan gitu, prakteknya gitu aja nggak? Ya. Betul nggak nih Rom? Coba dibayangin. Coba kalau di dalam diri kita tahu ada orang yang berkuasa yang menyertai kita. Ketika kita ngadepin masalah, ngapain kita urusin? Ya izinkan dia yang berkuasa atas hidup kita, yang berperang gantikan kita, beresin. Itu karyanya sempurna banget. Dibandingin ketika kita menjelaskan, ketika kita mau meluruskan, oh nggak bisa. Ya. Dan Tuhan kalau bela kita keren loh. Saya pernah ketika ada masalah, saya angkat telepon, baru bilang, aku mau jelasin, digabruk telepon saya, dibuanting, cepet, nggak perlu. Cepet. Ya udah, saya nggak punya alasan lagi dah. Saya bilang, oke Tuhan, aku tahu, aku ini mau ngandalin kekuatanku. Oke, aku nggak ngandalin kekuatanku, terserah Tuhan. Satu kali di mall ketemu sama dia. Bagian saya cuman gini nih Rom. Saya samperi orang itu. Saya cuman bilang, Cik, apa kabar? Dia lihat saya dengan mukanya yang geram. Saya didorong. Untung ada suamiku, jadi aku kurang geblak. Saya didorong sama dia. Dia maki saya. Ning Rom, saya diem aja. Dia bilang gini, aku benci kamu. Dia bilang, aku gak suka sama kamu, aku gak cocok sama kamu. Oh, dia maki-maki saya. Saya diem. Saya diam 1000 bahasa diam. Ketika dia diam, aku cuman bilang begini, kamu benci aku, tapi aku sayang kamu. Kamu gak suka aku suka kamu. Kamu gak cocok sama aku cocok sama kamu. Aku mengasihi kamu. Ini orang tiba-tiba ambruk di pelukanku, Learning Room. Ya. Saya nggak maki dia, saya nggak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba apa yang saya katakan itu bisa mencelikan matanya dia. Sampai di akhirnya bilang gini, Lis, kenapa ya aku benci sama kamu? Padahal kamu tuh nggak ngapa-ngapain sama aku. Ya aku sendiri enggak tahu, saya dan aku enggak perlu jawab lagi sama dia. Enggak tahu. Lah enggak ngerti ya. Aku dibenci kenapa, salah aku apa ya ora mudeng. Tanpa alasan. Ya. Ya begitulah. Ya. Ya. Jadi izinkan Kristus tampil dalam hidup kita. Ya. Hidup bagiku adalah Kristus itu adalah mengizinkan Kristus itu yang muncul di dalam diri kita. Gampang? Enggak. Nengrong paling buanter ngomongnya, enggak gampang. Enggak gampang kan karena dagingnya yang harus dilawan, disangkal. Egonya yang harus disangkal. Beratnya justru karena itu, beratnya karena kita harus sangkal dirinya kita biar karakter Kristusnya yang keluar gitu. Seringkali kan egonya kita yang masih naik, egonya kita yang masih tinggi gitu. Kalau kamu bisa begitu, kenapa aku nggak bisa begitu gitu. Itu egonya kita keluar. Dia jahatin kita, dia kata-katain kita, ego kita keluarnya gitu. Aku juga bisa ngata-ngatain kamu gitu. Iya.
Aku juga bisa misui kue luwih tajem. Luwih mantap. Oh, jangan salah ya. Wih, ini mulut bon cabe level 15 kalah pedesnya. Iya. Oh, apalagi di depan anak buah, kepengen kelihatan berwibawa, kepengen kelihatan nih loh aku, tambah runyam deh. Tapi ya, eh ini Ningrum ketawa, kenapa saya menertawakan diri saya sendiri, jujur. Iya, gitu ya. Kadang-kadang ada kalanya masa-masa begini gitu ya. Contoh lah ya, pasangan gitu ya. Pasangan tiba-tiba marah, kita nggak ngerti persoalannya apa, tiba-tiba dia datang-datang marah, gitu ya. Iya, Infonya udah muncul nih. Lah, dia aja yang bisa marah, saya juga bisa marah. Terus iya. Roh Kudus dengan lembut bilang, diam, tutup mulut. Waduh, kepala rasanya panas. Diam. Makanya sudah tak kasih teori paling gampang. Tarik nafas panjang, buang nafasmu yang panas itu loh, keluar dari hidungmu, dari mulutmu. Nanti kan kepalanya nggak panas lagi, langsung dingin. Karena AC-nya mulai jalan. Kita sambil gitu ya. Terus yang kadang-kadang ini kadang-kadang nggak selesai gitu ya. Tiba-tiba terus dia marah selesai. Tiba-tiba besokannya dia baik lagi, seolah-olah kemarin nggak terjadi apa-apa. Wih. Wih, itulah yang terjadi juga dengan hidupku. Gitu Kadang kan. saya diem dulu, ini latihannya loh. Latihannya. Saya pikir-pikir tuh memang Tuhan itu baik. Ya. Saya tuh orangnya tersinggungan, temperamen. Perasaanku tuh halus banget. Itu saya dulu. Kepengennya dapat suami yang romantis. Dikasih arek Surabaya. Nak sing maki ki mantep banget. Nak, ngonek-ngonek ki orang mantap. Nangis terus nih Rum. Kamu saya dimaki di depan anak buahnya dia. Aku plonga-plongo salahku apa? Tapi itu benar ya. Itu latihannya Tuhan gesek perasaan saya loh. Ini kalau saya nggak dilatih dulu hari ini aku buta, wes aku rabuteng mending Rum. Itu Iya. betul loh. Ya, betul. Itu Tuhan Saya itu. makanya hari ini berterima kasih Tuhan kasih aku suami yang keras begitu ya. Wes luar biasa, tapi sayang sama saya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi gini. Banyak orang yang bisa dipercaya tapi mulutnya bocor. Jawabnya ketika ditegur gitu ya mungkin ya. Jawabnya namanya manusia, bukan malaikat. Bagaimana seorang panutan tidak bisa menjaga mulutnya? Terima kasih. Itu namanya orang nggak bisa dipercaya. Kalau orang bisa dipercaya mulutnya nggak bocor. Tapi kalau namanya orang masih dipercaya, diceritain, terus mulutnya bocor, itu namanya orang nggak bisa dipercaya. Jangan cerita lagi sama dia. Ya. Dia mau ngomong, iya bukan malaikat. Memang selamanya kamu nggak akan jadi malaikat. Kamu memang manusia. Jawab gitu. Aku tahu sih kamu udah bakal jadi malaikat. Kamu manusia. Tapi kan Tuhan bilang, biarkan manusia Kristus yang keluar dari hidup kita. Tapi biarin aja, nggak perlu dibantah. Kita cukup mengerti bahwa berarti orang ini nggak bisa dipercaya. Stop, nggak usah cerita lagi sama dia. Oke? Ya, dan akhirnya kita tahu siapa dia sebetulnya, gitu aja. Bersyukur aja. Oh, ternyata orang ini karakternya begini, gitu. Udah aja nggak usah Iya, dilawan. karena memang saya nggak mudeng. Saya nggak ngerti. Sekarang ini di dalam kekristenan tuh banyak orang itu bisa menjuluki dirinya dengan pangkat jenderal, perwira, dengan aku ini apa? Saya nggak mudeng kok. Itu saya ngasih pangkat ki sopo toh aku ya mudeng. Bukannya itu Kristus. Hah? Ibu mau pangkat Bukannya, apa? saya nggak pengen pangkat. Aku mau orang saya dikasih pangkat anak raja di atas segala raja kok pusing. Betul. Loh kita nih anak raja di atas segala raja, kita mesti minta pangkat apa lagi nih Rum? Jenderal, perwira, apalagi mayor atau apalagi. Itu kan di bawah tingkatan anak raja. Ya. Ya.
Ya kan? Ya, betul. Makanya sekarang ginilah, kembali aja kepada Alkitab. Alkitab mengatakan kita ini anak. Ya. Anak, identitas kita ini anak Allah. Anak raja di atas segala raja. Ya sudah. Orang mau ngakui dia punya pangkat perwira, mau biarin aja. Ya, betul. Gini, kalau orang itu kan yang menjadikan panutan, atau misalnya gini, sekarang itu banyak orang yang, oh ini loh saya gitu ya, ada yang begitu, yang menjadikan dia panutan itu kan ya yang mempercayai dia. Nah, tapi kalau dia memang tidak bisa dipercaya, ya sudah gitu loh, udah biarin aja, kita nggak usah lagi cerita sama dia, nggak usah lagi share sama dia, karena kita sudah tahu karakternya seperti apa, gitu ya Bu ya. Iya, coba sekarang perhatikan Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 Ayat 7. sebentar. Ibrani, tiba-tiba nih orang susah jadinya. Lengket. Ibrani alasannya banyak. Ibrani 13 ayat yang ke 7. 7. Oke. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, sebetulnya kita disuruh mengingat kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya, Siapa sih pemimpin-pemimpin di dalam Alkitab, di ya, dalam gereja kita, ya. yang Tuhan bilang apa? Perhatikan. Ya. Perhatikan apa? Akhir hidup mereka. Bukan awalnya loh, tapi suruh perhatikan akhir hidupnya. Dan apa tadi nih Rum? Belajar Contoh teladani contoh iman mereka. iya. Suruh ngeliat dulu akhir hidupnya gimana. Ya. Kalau sudah tahu akhir hidupnya gimana, baru kita boleh contoh iman dia. Ya. Kalau sampai di akhir hidupnya dia tidak beriman, dia murtad. Kalau pada akhir hidupnya ternyata dia tidak menjadi teladan hidup, ya lupakan. Betul. Betul nggak nih? Betul, betul. Loh, itu benar loh. Sekarang ketika dia mati, istrinya di mana? Rumah tangganya gimana? Ya. Anaknya di mana? Ya. Anaknya bagaimana? Hasil didikan dia, anak-anaknya bagaimana? Itu kan kelihatan semua. Disitulah kelihatan iman dia. Ya. Nah, kalau memangnya betul imannya sampai akhir, Tuhan bilang, contoh. Jadi keteladan. Di 2 Tesalonika 3 ayat 9. Makanya Paulus bilang begini. 2 Tesalonika 3 ayat 9. 2 Tesalonika 3 ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. No, Paulus itu berani. Bukan, dia bilang gini, bukan aku nih nggak punya apa tadi? Bukan aku nggak punya apa, niru. Karena kami tidak berhak untuk itu. Nah, bukan kami itu tidak berhak. Bukan kita tuh nggak punya hak untuk menjelaskan. Bukan kita ini nggak punya hak untuk menuntut keadilan dan tidak. Bukannya kita tuh semua nggak punya, enggak. Tapi Paulus itu mengambil keputusan menjadikan hidupnya teladan. Ya. Supaya apa? Hidupnya jadi contoh buat kita semua. Ya, ada satu ayat lagi sih di Filipi 3, perhatikanlah aku dan teladanilah aku. Sebentar, Filipi 3 itu ayat 14 atau ayat
Ya. Sebentar. 16 atau 14. Mengikuti kebenaran yang sudah kita miliki. Apa? Namun kita harus tetap mengikuti kebenaran yang sudah kita miliki. Terus? Saudara-saudara, kamu semua harus berusaha hidup seperti aku. Ikutilah teladan aku. Nah, itu ayat mulai 14 coba. 14. 14 mulai 14 sampai 16 kalau nggak salah, dan teladanilah aku. Filipi 3 ya, Bu? Filipi 3 Ya. ayat 14. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan Oke, ya, terus. untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Panggilan Allah dalam surgawi. Kristus Yesus. Karena itu terus. marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi Tuh, bukan itu deh, Bu. sebentar. Oh, Bukan ini, 17. Filipi 3. Ya, 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, 16-nya nih, Rum. 16-nya, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ini perikop yang berbeda, Bu. Oke, berarti 17 ya langsung ya. 17 ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu lanjutannya. Iya. Jadi Paulus sendiri berani memberikan dirinya sebagai teladan untuk menjadi satu contoh, menjadi teladan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ya. Oke. Ini artinya juga kita nggak bisa ada banyak orang yang kayak misalnya memandang hamba Tuhan itu dengan berlebihan gitu loh. Padahal tadi dikatakan Paulus lihat akhir hidupnya gitu ya, lalu contoh iman mereka, lihat lalu akhir hidupnya seperti itu. Karena saya pada waktu itu saya punya ibu rohani. Saya kayak punya ibu rohani lah ya. Tapi saya ngelihat anaknya semua nggak ada yang deket ke dia. Kocar kacir semua. Karena ini orang suka marah. Nih Rum. Suka marah. Saya amati, saya perhatikan. Wih, nak ngomong firman hebat. Tapi kenapa begini ya? Gitu kan. Terus suka ngadu. Gitu. Terus misalnya dia udah pahit dengan temannya hamba Tuhan lain gitu ya, si A gitu ya. Kita semua anak rohaniat tidak boleh dekat sama pendeta A, dan kita semua harus benci sama pendeta A. Saya begitu ngelihat gitu, saya mulai nyingkir. Saya mulai nyingkir, mulai menjauh, saya mulai lepas. Saya nggak mau. Kenapa? Itu bisa impartasi, itu bisa nular spirit itu pemarah. Dia sudah pemarah, dia suka bohong, dia suka nyebar kepahitan, dan kalau ada orang yang nggak mau nurut dia, diancam, nanti ya jantung kamu ya, nanti ya kamu akan diajar Tuhan ya, nanti ya kamu akan begini. Saya bilang emangnya Tuhan itu begitu ya? Kayaknya Tuhan itu nggak suka ngajar seperti itu, karena Tuhan itu Maha Kasih. Kalau dia negur pasti dia akan negur dengan kasih lebih dulu. Dia nggak akan menghakimi kalau dia tahu kelemahan kita. Saya begitu lihat gitu, saya lepas nih Rum, saya nggak mau, saya tinggalin dia. Wih, ini loh, hari ini tuh makanan kita kenyang banget. Kenyang banget, kita ngobrolin banyak hal, tapi benar-benar yang ngejawab semuanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat Anda juga sedang bertanya-tanya hari-hari ini gitu ya, tentang A, B, C dan lain sebagainya. Seiring dengan
begitu mudahnya orang gitu ya mendapatkan sepotong-sepotong, tapi nggak mau makanan seluruhnya. Nah, hari ini kita belajar makan itu ya harus komplit gitu ya, jangan sepotong gitu, terus nggak komplit nanti. Iya, Ya kan? Oke, padahal ya Bu, lanjut. enggak, padahal ikut Yesus itu kita harus latihan nyangkal diri. Ya, Tapi begitu kita ini bisa lepas ya dari kita bisa lepas dari semuanya itu ya. Hidup tuh enteng banget loh Ningrum. yes. Kayak nggak punya gengsi, kayak orang nggak kepengen dihargai orang, nggak dihargai ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita menghargai orang. Dihina ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kita nggak menghina orang. Direndahkan ya nggak apa-apa lah. Yang penting bukan kita yang merendahkan. Itu bisa, enak banget loh hidup sekarang itu. Saya pikir-pikir ya, wah bersyukur ikut Tuhan Yesus loh. Ya. Hidup tuh enteng banget loh. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak. Ya. Tapi kita bisa menghadapinya tuh dengan apa ya Ningrum? Yaitu tadi dengan nggak ngoyo gitu loh. Dan Ya. tidak perlu pakai kekuatan diri sendiri. Betul. Enak. Ya itu tadi ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan misalnya gitu ya. Tapi sama seperti Yesus yang bisa tertidur di tengah badai itu loh damai sejahtera yang diajarkan Tuhan. Ya kan Bu? Iya tidur kan dalam pengertian dia nggak ngapa-ngapain. Dia padahal ada loh. Nah banyak orang Kristen membiarkan Kristus tidur di dalam tubuhnya, dalam hatinya, iya kan? Ya, tidak mengedepankan Kristus tadi. Betul. Nah, Oke. perhatiin aja di ayat itu, ya. Iya, Oke. Nah, belajar lebih lagi deh, belajar lebih lagi. Kalau semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita menggali, kita akan semakin excited gitu ya dengan apa yang Tuhan bukakan hari-hari ini. Ini hari-hari yang luar Saya biasa. Ya kan, Bu? saya punya rahasia yang luar biasa. Itu kalau Aduh. dibuka, ceder kayak ledakan nuklir. Aduh, saya sedang sangat berantusias dengan hal itu. Tapi saya mesti cari konfirmasi dulu sama yang lain ya. Ya, Tapi betul, buat saya sudah excited, saya sudah ngobrol sama para dokter gitu ya. Bisa nggak diterima nih menurut kita? Iya juga gitu. Makanya ya sebetulnya hati yang gembira tuh obat yang manjur iku bener-bener Ningrum. Bener banget itu. Itu ya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu tuh gini loh, walaupun kita sakit, kita tuh bisa tetap hatinya itu penuh sukacita gitu kan. Nah itu tuh kita nggak akan ngerasain sakitnya itu karena itu tadi ada sukacita yang keluar dari dalam hati. Wow itu aku ngalaminnya gitu keren banget. Aduh, ini kita nggak bisa selesai-selesai nih kita ngomongin kayak gini terus sekali lagi ya. Kalau kita baca firman Tuhan, kita lebih antusias, kita masuk lebih dalam. Itu tadi nggak akan pernah membosankan. Walaupun baca yang sepertinya membosankan, bilangan, ulangan dan lain sebagainya. Tapi tadi kalau itu ada hikmat yang Tuhan kasih, wow itu tidak akan pernah membosankan. Bahkan kita akan sangat antusias. Bu, khusus hari ini, terakhir hari ini, di hari ini siaran Sabar Hamunja hari ini. Ningrum boleh minta Bu Elis berdoa buat Radio Good News karena hari ini kita merayakan ulang tahun anniversary yang ke-16. Amin yuk, doa yuk. Bapak kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau yang telah memberikan kepercayaan buat kami untuk mengelola Good News FM. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan buat kami Good News FM. Untuk mengudara, lewat udara kami boleh meneguhkan, mengajarkan, menghiburkan, menasehati, mengingatkan orang selalu akan kebenaran firman-Mu. Bahwa ada Engkau yang besar, Tuhan Yesus, ada Engkau yang tidak ada tandingannya dan tidak ada duanya, yang setia mendampingi kami, yang setia
mengajar dan mendidik kami hidup dalam kebenaran. Kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu menghibur hati kami, sehingga walaupun ada banyak tantangan dan masalah, tapi penghiburan itu menjadi kekuatan dan semangat buat kami untuk kami tetap maju ke depan, mencapai hari esok yang penuh pengharapan yang Tuhan sediakan buat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk konsorsium yang ada, memberkati gereja GPI Gajah Mada, gereja GISI, gereja komunitas daripada Petra Komunitas. Tuhan, terima kasih untuk JDS, terima kasih untuk gereja GP Bethel Tabernacle yang Tuhan telah pakai memberkati mereka untuk adanya Good News FM. Ini semua milik-Mu, ini semua kepunyaan-Mu, dan ini Kau adakan bukan untuk memegahkan diri, tapi menyatakan kesatuan tubuh Kristus, di mana kami boleh jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya ketika umat-Mu diteguhkan, dikuatkan, maka kami percaya kota Semarang pun akan kuat. Bahkan orang-orang yang ada di luar kota, mereka akan menjadi kuat, menjadi laskar Kristus yang kuat. Berdoa bersyafaat untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Bahkan orang-orang yang ada di luar negeri, orang Indonesia yang ada di luar negeri pun, mereka yang bisa menangkap siaran ini, mereka pun tahu bagaimana mereka harus berdoa untuk Indonesia, karena Indonesia akan mengenapkan janji-Mu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk full timer yang ada, penyiar yang ada, untuk Ningrum, Indi, untuk Andre. Terima kasih untuk penyiar anak-anak muda, Tuhan yang bergabung bersama dengan kami. Mungkin kami tidak menyebut nama mereka, tapi Engkau tahu mereka siapa, dan Engkau akan memberkati mereka. Semua, banyak hamba Tuhan yang tersebar, banyak hamba Tuhan yang terlibat, banyak hamba Tuhan yang ikut membagi berkat lewat kota Semarang ini. Tuhan Yesus yang memberi kesepakatan, kesehatian untuk kami menggarap jemaat-Mu yang ada di kota Semarang, bergandengan tangan bersama, menguatkan dan menghiburkan, dan bekerja bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, juga Engkau memberkati akan semua pendengar, sahabat, ataupun saudara-saudara daripada Good News Family. Kami percaya mereka yang mendukung secara finansial, mereka yang mendukung secara doa, mereka yang setia bergabung dengan kami. Engkau memberkati mereka, roh, jiwa, dan tubuh mereka. Roh mereka akan menjadi kuat, kian hari bertambah kuat, dan menjadi sangat amat kuat. Jiwa mereka akan segar, nggak akan pernah stres dan tidak akan pernah depresi. Walaupun ada banyak masalah dan tantangan, tapi kami tahu jiwa mereka terpelihara dalam damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Tubuh kami semua sehat dan kuat, dan kami percaya semua kebutuhan materi dan keuangan daripada Good News Family bersama dengan semua pembina, bersama dengan semua yayasan yang ada, Tuhan Yesus memberkati kami dengan semua berkat yang melimpah, sehingga kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun ke-16 yang Tuhan percayakan buat kami. Di tahun yang ke-16 ini usia kami semakin dewasa, maka kami percaya Good News Family akan selalu jadi berkat dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya karena kami menanti-nantikan Engkau, maka hidup kami akan seperti Raja Wali yang tidak akan pernah lelah. Kami berjalan tidak menjadi lelah,
Kami berlari dan tidak menjadi penat, karena Engkau memperbarui kekuatan kami setiap sekali, seperti Engkau memperbarui akan kekuatan kami yang ada. Kami percaya Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan kami, yang akan membuat kami terbang bersama dengan Engkau Tuhan dalam awan kemuliaan, melakukan hal-hal yang besar yang tidak dapat dibatasi oleh kekuatan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur, kami percaya tahun ke-16 ini Good News akan semakin naik dan tidak akan pernah turun. Keadaan Good News akan semakin baik, kualitas kerjanya, berita-berita yang disampaikan, firman kebenaran yang kokoh dan kuat, yang murni dan sejati, yang akan disampaikan lewat Good News Family. Karena kami percaya kebenaran yang disampaikan oleh Good News Family ini akan memerdekakan kami dari semua ketakutan, kekhawatiran, dari kegelisahan, dari kecemasan, dari berita-berita dunia yang menakutkan. Sebab kami tahu ada Roh Kudus yang bekerja dengan karunia membedakan roh, yang akan menolong kami mendengar berita yang benar dan menyingkirkan berita yang tidak benar. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus tetap jadi pemimpin Good News Family. Terima kasih Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Karena kami tahu Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Amin. Happy birthday Good News. Happy birthday Good News. Ayo Ningrum. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Good News. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Thank you. Terima kasih jadi berkat selalu. Sampai jumpa minggu depan ya Bu. Dadah. Ya, dan terima kasih buat Anda, buat Good News Family, buat pendengar di mana saja Anda berada. Sabar Hamanja spesial ulang tahunnya Good News harus berakhir ya. Ketemu minggu depan dan selamat menikmati hari ini. Sampai jumpa.